press conference tentang tindak pidana pembunuhan dengan dasar laporan polisi LP17 di SPKT Polres Bandara Igusti Ngurah Rai tanggal 15 Oktober 2023. Hari ini kami sampaikan bahwa hari ini kita dengan bangga menyampaikan kepada seluruh rekan-rekan semua yang ada di sini, kita sudah mengungkap kasus tentang tindak pidana pembunuhan. Berawal dari kronologisnya, ada seorang pekerja kebersihan, petugas kebersihan yang melaksanakan tugasnya di Drop Zone 2 terminal keberangkatan domestik Bandara Igusti Ngurah Rai. Pada saat itu di tong sampah dia menemukan plastik putih, lalu dipindahkan, tapi dia agak curiga karena plastik itu berisi darah segar. Setelah dibuka ternyata isinya adalah orok bayi dan sudah dalam keadaan meninggal. Setelah itu ini identitasnya LWD ya, melaporkan ke SPKT Polres Bandara Igusti Ngurah Rai. Lalu kami dari Polres melakukan tindak lanjut dengan mendatangi TKP dan melakukan olah TKP, melakukan identifikasi, mengirim bayi tersebut untuk dilakukan visum dan otopsi. Lalu dilakukan langkah-langkah penyelidikan lebih lanjut. Dibantu oleh, terima kasih Pak Senior Manager Absek dan rekan-rekan semua, termasuk juga kami dibantu di backup oleh Satreskrim Polda Bali. Akhirnya kita melakukan penyelidikan itu ya cukup lumayan lama, 2-3 hari, mungkin hampir 3 hari setelah kami bisa memutuskan dengan pasti, meyakini bahwa kami mencurigai siapa pelakunya. Karena memang tidak gampang. Di Drop Zone 2 itu kan banyak sekali orang yang lalu lalang, yang sempat berdiri di sebelahnya, sempat duduk di sebelah taman. Jadi tidak gampang untuk memutuskan kecurigaan kita tertuju pada siapa. Tapi akhirnya dengan kesigapan dari tim kita, ketemulah seorang perempuan yang sebelum dia membuang bungkusan itu, dia sempat duduk di tepi taman lalu membuang bungkusan tersebut. Saat itu wajahnya memang tidak terlalu kelihatan, tapi kita tarik lagi CCTV-nya ke belakang dan ke depan, dan baru kita lihat bahwa dia memasuki terminal domestik untuk melakukan check-in ke Semarang, ke Solo, ke Solo, dengan salah satu maskapai penerbangan. Tidak sampai di situ, kita lakukan juga untuk meyakinkan bahwa memang dia pelakunya. Kita tarik lagi, dia naik apa ke bandara ini. Dia memesan taksi online, dan dari taksi online itu kita mendapat keterangan bahwa yang bersangkutan menginap di salah satu hotel yang ada di Legian, inisial ST lah ya. Itu menginap di situ, dan setelah diperiksa ada sedikit darah, bercak darah memang masih ada di taksi tersebut. Itu lebih meyakinkan kita bahwa memang benar orang ini sempat menumpang taksi itu dan membawa barang yang mungkin darahnya sempat tercecer atau mungkin tembus dari pakaiannya. Nah, setelah kita lakukan penyelidikan itu dan meyakini, lalu pada tanggal 19 Oktober saya perintahkan kepada tim Satreskrim kami untuk berangkat ke Semarang, karena yang bersangkutan sudah berangkat tempat tinggal di Semarang Selatan, Jawa Tengah. Sesampai di Semarang, dibantu oleh tim dari Subdit 3 Reskrim Polda Jateng, akhirnya di backup oleh mereka, kita bisa menemukan yang bersangkutan beserta barang bukti yang ada. Jadi dimudahkan semuanya, dan dia mengaku bahwa dialah yang sudah membuang orok bayi tersebut. Akhirnya pada hari itu kita bawa pulang ke Bali untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Jadi
Setelah kita lakukan pemeriksaan, ternyata yang bersangkutan memang melahirkan di hotel. Melahirkan di hotel pada pagi hari, sekira pukul 7 atau 8 pagi seperti itu, dan dia sudah merasakan mules pada pukul 3 pagi. Melahirkan di kloset. Pada saat itu dia menginap dengan pasangan, bisa dibilang pacar barunya yang orang berwarga negara Singapura. Tapi menurut keterangan bahwa dia menutupi kehamilannya dari pacar barunya. Dia tidak mau pacar barunya tahu bahwa dia hamil, apalagi melahirkan, karena dia pengen serius dengan pacarnya ini. Dan malam itu dia tidak melakukan hubungan apa-apa karena dia mengaku saat itu dia dalam keadaan datang bulan. Jadi pacarnya tidak tahu dia dalam keadaan hamil, apalagi melahirkan. Melahirkan di hotel itu kurang lebih 1,5 jam katanya dari kamar mandi untuk membersihkan diri, darah dan sebagainya. Bayi itu pada saat lahir di kloset dibersihkan dengan air kelasnya itu, terus ditutup klosetnya. Jadi mungkin bayi itu sudah meninggal pada saat itu, ditutup, dia tidak bersuara. Nah seperti itu, lalu dibungkus dan siang hari dibawa ke sini karena memang dia sudah membeli tiket untuk ke Semarang dari sebelumnya, ke Solo dari sebelumnya. Jadi dalam hal ini memang sudah kita ungkap semuanya, dan pasal yang kita kenakan adalah pasal 342 KUHP, di mana seorang ibu dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya yang baru dilahirkan. Modusnya itu ya itu melahirkan di kloset untuk dibunuh saat itu. Saya bilang itu mungkin sudah masuk ke pembunuhan. Terus motifnya agar tidak diketahui oleh pacar barunya, seperti itu. Profesinya apa sih? Profesinya model, umurnya 28 tahun, profesi model. Bu, emang sebelumnya memang sengaja ke Bali untuk berlibur, apa memang ada rencana untuk menggugurkan atau melahirkan di sini? Sebenarnya dia juga tidak tahu pasti umur kandungannya berapa. Dia tidak tahu. Dia baru tahu kalau tidak salah di bulan Agustus ya. Agustus dia baru tahu kandungannya itu. Setelah kita lakukan otopsi, umur bayi itu sudah 38 minggu kalau tidak salah. Kalau saya hitung, kalau dibawa ke belakang, perkiraan itu memang cukup matang bayi untuk dilahirkan. Berarti hamilnya itu dimulai kalau tidak salah di bulan Januari atau Februari. Dan dia mengatakan memang dia pernah punya pacar di bulan Januari, melakukan hubungan, tapi sudah tidak nyambung lagi, dan yang diajak di hotel kemarin adalah pacar barunya, seperti itu. Dia kan berprofesi sebagai model di Bali apa di Bali? Dia juga endorse, dia juga selebgram lah, bilang seperti itu. Jadi sampai ke luar negeri malah ya, dia jadi model. Jadi siapapun yang mungkin mengundang dia untuk menjadi model, ya, nggak di Bali, nggak di Jawa, nggak di keluar juga. Berarti dia tidak menetap di Bali? Tidak menetap di Bali. Alamat pastinya di Semarang Selatan, Jawa Tengah. Kedatangan terakhir ke Bali kapan? Kedatangan terakhir ini dia tanggal 11. Tanggal 11 dia datang, dia udah beli tiket PP, tanggal 11 dia datang, tanggal 15 dia balik. 11 Oktober ya? Iya. Hanya 4 hari. Waktu di toilet membersihkan diri itu kan bayinya masih di subtiting tuh. Apakah ada unsur di dalam itu? Ada unsur kesengajaan memang mau dibunuh atau hanya membersihkan diri aja, nggak sengaja kena air, kan bayi masih kecil ya? Jadi namanya orang panik ya, namanya orang panik, dan dia merasakan itu mules dari pukul 3 jam 7 itu dia juga kan memang dijelaskan dia tidak mau diketahui hamil maupun melahirkan oleh pacarnya ini. Jadi saya pikir memang dia sengaja untuk menghilangkan nyawanya anaknya di situ. Berarti ada upaya menggugurkan berarti gitu Bu ya? Memang ada sengaja niatan seperti itu?
Kalau menggugurkan kita tidak pada hal itu. Kalau menggugurkan mungkin dari awal dia sudah gugurkan, karena ini sebenarnya umur bayi ini sudah sangat cukup untuk dilahirkan seperti itu. Dengan pacarnya yang baru 4 bulan. 4 bulan kurang lebih. Bayinya sempat nangis lagi? Sempat hidup? Sempat hidup. Sempat nangis Bu ya? Dia ini kan Iya. kurus orangnya. Kurus. Nah, cewek kalau hamil belasan bulan aja sudah kelihatan. Nah, dia kan sampai 30-an. Apakah diikat atau gimana biar tidak kelihatan bahwa dia hamil? Itu jadi pertanyaan saya juga sebenarnya. Karena dia kurus, pakai baju mungkin dia lebih baju yang agak longgar ya. Orang tuanya sendiri pun mengakui bahwa orang tuanya tidak tahu kalau dia hamil. Tanggal 7 Oktober saja dia masih menghadiri pernikahan kakaknya. Masih pakai gaun seperti itu, tidak terlalu kelihatan. Itulah hebatnya kalau bayi belum sah menjadi anak sebuah pasangan. Mungkin seperti itu, malu-malu bayi itu lahir kali ya. Malu-malu kelihatan. Laki-laki. Bu, karena lagi sekali memang di saat lahir itu memang posisi bayi masih hidup. Masih hidup. apa dia memilih buang di bandara? Mungkin alasannya. Jadi ya, karena memang kalau di kloset kan terlalu besar ya. Jadi dia memang menyewa kendaraan dan ke bandara. Dia sudah bingung sebenarnya. Sempat masuk dulu ke terminal, lalu mungkin dia berpikir kalau di terminal ada X-ray nanti akan kelihatan bayi itu. Dia keluar lagi. Dia sudah check in itu, dia keluar lagi. Baru dia sempat duduk dulu di taman mungkin berpikir, lalu dia baru buang bayi itu dan masuk kembali untuk berangkat seperti itu. Aksi seperti ini sudah sempat atau baru pertama kali? Menurut pengakuannya baru pertama kali. Tapi memang kalau kata dokter robeknya dia juga tidak banyak, sedikit sekali. Memang prosesnya itu juga gampang dia melahirkannya. Ibu sebelumnya itu mendadak kok. Januari itu dia WNI atau WNA, terus bayinya, mayatnya sekarang dikemanakan, dan mungkin dari pihak bandara sekalian Pak ada upacara nggak sih Pak di lokasi pembuangan? Ya nanti mungkin kita akan bicarakan untuk yang seperti itu. Tidak lanjut dari itu, mungkin bayinya nanti kita akan upacarai sesuai dengan tradisi. Kalau orang tuanya menganut agama apa, mungkin nanti kita akan tindak lanjuti ya Pak ya. Untuk pembersihan bandara juga kami mohon juga bantuan kepada pihak Angkasa Pura juga untuk membantu. Jadi terima kasih, kita sudah melakukan ungkap ini termasuk cepat, sangat cepat karena memang kita dibantu oleh banyak pihak. Saya ucapkan terima kasih Pak JN karena sudah mensupport. Pemeriksaan apa ada juga ke orang tua yang cowok? Maksudnya bapaknya si bayi sendiri apa bagaimana? Lebih baik saya buka semuanya. Artinya begini, dia juga masih bingung sebenarnya siapa yang menghamili dirinya. Karena selain pacarnya yang di Januari itu masih ada lagi pasangan-pasangan lain yang dia tidak tahu siapa gitu. Untuk memilih siapa juga dia tidak tahu seperti itu. Dan terakhir pacar barunya yang ini. Kita tidak perlu lahir berapa orang seperti itu, tidak. Tapi paham sendiri bahwa dia tidak bisa menunjuk siapa sebenarnya orang tua dari bayi yang dia kandung. Tapi kalau kita runut dari umur bayi sih sebenarnya pacarnya itu. Tapi kan kita tidak tahu apakah di hari itu dia melakukan dengan 1 atau 2 orang atau lebih mungkin. Terus Bu, pacar barunya akankah ikut jadi tersangka karena atau saksi saja? Untuk selanjutnya kemungkinan kita juga akan mencoba untuk melakukan pemeriksaan juga kepada yang bersangkutan, meskipun pengakuan dari ini sudah jelas bahwa dia menutupi semuanya dari pacarnya. Dia tidak mau pacarnya itu tahu keadaan kondisi dirinya pada saat sekarang. Tapi kita akan mencoba juga untuk melakukan interogasi kepada yang bersangkutan seperti itu. Berarti sejauh ini belum ya? Belum. Baru si tersangka yang ini. 4 bulan baru udah kenal. Tapi kan karena dia warga negara asing, dia ketemunya jarang seperti itu ya. Terima kasih sudah.
Terima kasih Pak GM, terima kasih banyak Pak GM. Ibu angkat barang bukti Ibu. Sebelum kita sebelum juga tambahan dari Pak GM, saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada saya punya Kapolda dan Wakapolda yang memang mensupport kami luar biasa, memberikan arahan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Saya terima kasih juga kepada tim di Reskrim Polda Bali dan Polda Jateng yang sudah membackup penuh dari proses penyelidikan sampai pengungkapan. Terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang sudah membantu kami dari Angkasa Pura dan yang lainnya. Ke depan mungkin saya juga menghimbau agar kita semua tetap menjaga bandara ini agar tetap aman dan bisa tetap kondusif keadaannya. Selanjutnya saya mohon kepada Pak GM untuk memberikan